Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama channel YouTube catatan sahabat catatan Smart dan kerja bareng bersama Kavia TV. Saya mencoba untuk berbincang-bincang singkat bersama Ustadz Deden sebagai ketua pondok pesantren, forum pondok pesantren Kecamatan Karangtengah. Adapun secara spesifikasi saya hadir ke sini menjumpai Pak Ustadz saat ini. Mohon maaf dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dan tanyakan kepada Pak Ustadz, baik terkait profil pesantren yang dipimpin oleh Pak Ustadz sendiri. Ini Pak Ustadz Deden kalau nggak salah ya Pak Ustadz. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan, baik itu terkait masalah sejarah berdirinya pondok pesantren sehingga sekarang berkembang pesat menjadi pesantren yang mandiri. Nah, ini ada beberapa hal, mungkin minta penjelasannya Pak Ustadz terkait sejarah singkat dulu, mohon untuk dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Terima kasih kepada Bapak sebagai sahabat saya di catatan si Semar. Alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa berjumpa dan bisa mengunjungi ke Pondok Pesantren Bustanul Umadawah. Kalau saya datang ke tempat ini, ke daerah Kapia Dukuh ya Pak, Desa Cibatu, Kecamatan Karangtengah itu adalah kalau dibilang hijrah lah. Dari kampung halaman wilayah pesantren yang ada di Pesantren Cibentang, pesantren Bapak yaitu Pesantren Miftahul Ulum yang berdiri tahun 69. Kebetulan ayah saya adalah seorang ulama besar yang dulunya mengembangkan syariat Islam, mengembangkan ajaran Islam sehingga bisa berbaur dengan masyarakat, bisa saling mendorong sesama pemerintah dan sangat baik hubungan seorang bapak, hubungan pesantren dan hubungan pemerintah dari tahun 69 sampai 2006 itu adalah waktu Bapak bulan, kalau nggak salah bulan 3 Bapak meninggal dunia. Alhamdulillah waktu itu kebetulan dipimpin di kabupaten sama Pak Haji Tatang Farhanul Hakim. Beliau sangat dekat dengan Pak Tatang sehingga pesantren Miftahul Ulum yang dipimpin langsung oleh Bapak saya sendiri sebagai pendiri pesantren Miftahul Ulum, akhirnya alhamdulillah Bapak bisa mendirikan pesantren yang sekarang sudah diteruskan sama adik saya. Alhamdulillah. Kebetulan saya di pesantren yang sekarang ini berdiri tahun 2013. Saya sebagai pendiri, saya sebagai pimpinan pesantren. 2016 saya mendirikan sekolah SMK supaya hubungan antara pesantren dan sekolah bisa bersinergi. Supaya apa? Anak-anak yang keluar dari pesantren Bustanul Umadawah itu bisa menjadi anak-anak yang berguna. Berguna bagi bangsa, agama, juga bagi negara. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ini pesantren Bustanul Umadawah pesantrennya bisa bertambah terus maju, sekolahnya juga alhamdulillah bertambah muridnya. Akhirnya saya juga sebagai pendiri dan sebagai pemimpin pesantren bisa merasakan bagaimana perjuangan dua kolak antara sekolah dan pesantren. Gitu Pak. Kenapa saya mendirikan sekolah dan pesantren? Sengaja Pak. Zaman sekarang ini bukan tidak cukup dengan pesantren Pak. Tapi saat ini kan yang dibutuhkan itu anak-anak yang mampu menguasai ilmu teknologi dan ilmu takwanya. Akhirnya imtak dan imteknya itu bisa sinergi. Ya, sehingga kalau seandainya menjadi pemimpin, nantinya juga kalau sudah mengetahui ilmu agama dan sudah menguasai ilmu agama, ketika masuk di kenegaraan, ketika masuk di masyarakat, dia para santri-santri saya insya Allah tidak akan tertinggal. Siap. Gitu Pak. Nah,
Terima kasih secara singkat yang disampaikan oleh Ustadz Deden barusan. Ada beberapa hal juga saya kembangkan pertanyaan saya mengenai barusan dikatakan bahwa pengembangan inovasi di pesantren juga terkait dengan pendidikan. Selain itu ada inovasi lain terkait dengan kesejahteraan pesantren dengan inovasi hubungannya pemberdayaan secara ekonomi. Ya. Kalau saat ini saya insya Allah untuk 2022 ini saya sudah menyiapkan beberapa langkah untuk punya warung pesantren yang saat ini masih sudah ada tapi masih kecil. Ya. Tapi untuk tahun ini untuk 2022 dari awal bulan Syawal dari bulan Mei lah, insya Allah saya sudah mengembangkan untuk melebarkan atau menambah modal untuk keuntungannya nanti bisa digolongkan oleh santri dan bisa mampu memberikan bantuan untuk santri-santri yang tidak punya bekal atau disebut santri kurang mampu. Intinya mendorong kemajuan pesantren, membantu masyarakat, membantu generasi-generasi muda dalam bidang ekonomi ketika anak-anak didik kita mau berhenti karena tidak punya bekal, tidak punya biaya, maka di pesantren ini insya Allah saya akan memberikan satu jalan untuk meringankan beban-beban mereka, gitu Pak. Oh, ya, terima kasih. Yang selanjutnya karena ini zaman teknologi ya, Ustaz. Jadi kita jangan kaku juga dengan teknologi. Kita staff yang baiknya memanfaatkan teknologi, jangan kita seolah-olah alergi. Nah, saya ucapkan terima kasih dengan channel TV-nya Kapia. Juga saya pernah nonton juga terkait ya kita juga harus punya kritik dan saran untuk pemerintah kan terkait masalah hal-hal yang lain yang sekiranya nanti berkembang secara negatif terkait pendapat-pendapat di medsos ya. Nah, ini saya sangat tertarik. Nah, terkait dengan masalah itu seperti contoh ada hal-hal ataupun yang lain pendapat-pendapat tentang Islam, bagaimana radikalisme dan lain sebagainya katanya, gitu kayak katanya bahwa Islam itu radikal, yang intinya berangkat dari pendapat-pendapat ulama di pesantrennya terkait masalah radikalisme dan lain sebagainya. Itu gimana pendapatnya? Biasanya kalau orang yang sudah merasa tidak suka, segala yang baik pun akan dibilang jadi kurang baik atau bahkan dibilang jelek. Itu Pak. Yang menyebutkan radikalisme keluar dari pesantren biasanya itu keluar dari orang-orang yang tidak paham pesantren yang sebenarnya Pak. Tidak paham tidak paham. Karena di pesantren itu diajarkan untuk menghormati sesama manusia, untuk menghargai sesama manusia, untuk menghargai pendapat orang lain, bahkan hewan kecil pun di pesantren sudah diajarkan untuk disayangi. Contoh seperti semut-semut kecil itu ada dalam kitabnya Pak. Jadi intinya kalau seandainya ada pendapat menyebutkan pesantren itu sarang teroris, pesantren itu disebut tempat untuk mengajarkan radikalisme. Menurut saya itu memang salah besar Pak. Yang disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau dibentuk di dalam satu wadah yang namanya rahmatan lil alamin itu berarti mengasihi, menyayangi segala alam. Apa itu alam? Alam itu ma huwa siwallah fa huwa alamun. Segala sesuatu yang bukan Allah itu namanya alam. Itu Pak. Intinya pesantren kalau dianggap sebagai tempat radikalisme, saya sangat tidak setuju. Karena saya sebagai pendiri pesantren, sebagai pimpinan pesantren, tidak pernah mengajarkan anak-anak untuk menjadi orang yang gangas, untuk menjadi orang yang bugis gitu Pak. Betul. Terima kasih atas kejelasan. Untuk kita terakhir mungkin ini karena saya melihat sosok Pak Ustadz Deden ini sebagai ketua Forum Pondok Pesantren Kecamatan Ranunggal. Berarti ini lebih spesifikasi ya terkait masalah kepemimpinan Pak Ustadz di Forum Pondok Pesantren Kecamatan Ranunggal khususnya. Ini konsep apa ke depan? Ini terakhir ya tanyakan. Yang saya sudah konsep dalam harapan ya dalam mengantisipasi
permasalahan yang sekarang udah ada pandangan dari beberapa orang menyebutkan pesantren sebagai tempat teroris, tempat radikalisme. Maka saya mengajak kepada pondok pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Karangunggal, khususnya yang sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang sebanyak 1.346 pesantren, saya mengajak khususnya kepada pimpinan pondok pesantren yang ada di Kecamatan Karangunggal bahwa kita itu harus benar-benar saling mendorong. Tugas kita sebagai ulama, sebagai ustadz untuk mengajak, untuk menyampaikan hukum Allah, untuk menyampaikan kebenaran. Ketika ada tugas dari pemerintah, program-program dari pemerintah untuk memajukan negara, untuk memajukan daerah, untuk memajukan masyarakat, untuk saling mendorong pihak pesantren dan pihak ulama, pihak pesantren dan pihak pemerintah, sehingga yang namanya pesantren yang sudah dianggap sebagai tempat radikalisme itu akan bisa dinetralisir kalau seandainya pihak pesantren mendorong program-program pemerintah. Intinya pemerintah insya Allah di wilayah Indonesia mayoritas yang memimpin itu adalah umat muslim. Mungkin saja kalau seandainya umat muslim yang memimpin, kalau seandainya sudah dianggap tidak benar, bagaimana kalau bukan pemerintah? Apalagi masyarakat biasa. Walaupun kita hanya menganggap kepada seseorang tidak memihak kepada Islam, mungkin Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika, berarti berwarna-warna agama, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pemahaman. Tetapi saya sebagai salah satu sebagai pendiri pesantren dan pimpinan pesantren mengajak dengan perbedaan itu kita samakan untuk satu tujuan, untuk membangkitkan kebersamaan, untuk memajukan daerah, untuk bersatu mewujudkan warga negara Indonesia yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Itu yang diharapkan saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, baik sahabat catatan Semar ataupun Kapia TV ya. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi penjelasan daripada salah satu pendiri pondok pesantren dan sekaligus sebagai pimpinan forum pondok pesantren Kecamatan Karangunggal, ini memberikan sebuah wawasan ataupun pemikiran positif bagi kita semua, khusus di Kecamatan Karangunggal. Rupanya sahabat-sahabatku, baik sahabat catatan Semar maupun sahabat Kapia TV, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, lain kali kita sambung kembali ya. Rupanya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ustadz, semoga kita maju bersama. Amin. Amin. Amin.